Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, toko gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar 100% made in Indonesia. Nah, kali ini kita mau lanjut pembahasan di video sebelumnya ya, mengenai body resonance. Nah, kali ini adalah yang part kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas, kita pakai kemarin contoh gitar Andrea Taki ya, yang body resonance-nya ada di sekitar G crash atau A. Nah, hari ini saya bawa gitar buatan dari Johann Rotel, buatan dari Jerman. Ya, ini gitarnya. Ini body resonance-nya ada di antara E atau F. Ya, jadi lebih rendah dibanding yang kemarin. Apa yang saya mau coba tunjukkan dari gitar ini adalah kalian nanti bisa melihat bassnya lebih deep ya. Terus kemudian overall karakternya juga berbeda karena body resonance-nya memang berbeda. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sampel sound, saya perkenalkan dulu ya mengenai gitar ini yang saya bawa ini. Ini spesifikasinya konstruksinya tradisional. Jadi fan brace biasa. Terus kemudian topnya terbuat dari European spruce. Sama seperti yang IGS juga pakai ya di seri produk IGS. Terus kemudian backside-nya ini Brazilian rosewood yang grade yang tertinggi. Nah, jadi kalian bisa lihat ya seperti ini loh, Brazilian rosewood yang grade-nya paling tinggi itu kayak gini penampilannya. Lurus, polos, uratnya rapat tanpa ada motif apa-apa. Ya. Terus kemudian sisanya standar ya, neck-nya dari Spanish cedar, kemudian fingerboard-nya ebony, nut saddle-nya tulang, ini tie block-nya juga dari tulang dan tuning mesinnya dari Klaus Scheller. Gitar ini punya berat itu sekitar 1400 gram, jadi sangat ringan banget, kayak gitar mainan. Kita tapi mengenai berat ini udah pernah bahas ya di konten sebelumnya ya, yang berat gitar yang bobotnya berat bukan berarti bagus, nanti kalian lihat ya kontennya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan tes suaranya ya seperti apa. Sekarang saya bunyiin dulu ya bassnya ini ya. Kalian bisa dengar ya ini ya suara bassnya. Ya, jadi bassnya lebih gemuk, lebih full body, lebih tebal ya karena body resonance-nya lebih rendah. Kita mainin lagu yang sama seperti kemarin ya.
gimana? Dari dua contoh gitar tadi kalian udah bisa denger ya? Teman-teman semua udah bisa lihat dan dengar gimana perbedaan karakter suaranya. Jadi yang body resonance-nya tinggi, suaranya lebih trebly, ya lebih clear, lebih jernih. Yang body resonance-nya rendah, bass-nya lebih gemuk, lebih thick. Nah, cuma gini, di beberapa gitar sebetulnya yang body resonance rendah ya secara tidak terkendali, bukan maksudnya rendah banget ya, tapi katakanlah dia sama seperti gitar ini ya, resonance di E. Ada beberapa gitar yang resonance di E dan treble-nya tuh lemah banget, sustain-nya pendek-pendek. Nah kebetulan yang ada di tangan saya ini kan salah satu gitar terbaik ya di dunia ya, emang master ya, salah satu dari sedikit luthier yang mampu membuat gitar dengan body resonance rendah, suaranya powerful tapi brightness-nya dari suaranya, dari treble-nya itu tetap nggak kalah gitu. Nah, jadi kalau kalian dengar tadi treble-nya tetap jernih ya. Jadi walaupun bass-nya gemuk, treble-nya tuh bisa tetap gendut. Nah, ini memang kelebihan dari gitar Rotel ini ya. Bukan berarti mudah ya bikinnya ya. Jadi bukan berarti kalian bisa berpikir bahwa oh ternyata nggak apa-apa tuh body resonance rendah, enak-enak aja tuh treble-nya. Enggak, ini kebetulan aja di gitar ini gitu. Di gitar yang lain yang treble-nya jadi pendek-pendek, jadi mati gitu, banyak juga kejadiannya. Ya. Ya, kalian bisa dengar ya, si senar satunya ini jernih. Ya. Dan hebatnya di gitar ini, kemarin kan di video sebelumnya saya ada bahas ya, apa sih korelasinya body resonance itu, efeknya apa sih positif dan negatifnya. Kemarin di gitar Andrea Taki kan kita lihat ada wolf notes-nya ya, note yang sustain-nya pendek kan. Sustain-nya langsung drop. Nah hebatnya di gitar ini walaupun dia setting body resonance rendah begini sampai di E dan juga gitarnya tetap powerful, dia bisa hindari tidak ada wolf note sama sekali, dan ini sedikit sekali gitar yang bisa achieve seperti ini. Ya kita coba ya. Kalian bisa dengar ya, sustain-nya panjang semua. Nah kemarin kan di sini kan yang Andrea Taki kan sekitar sini ya, ini aman. Ya. Sustain-nya panjang semua. Nah, dari apa yang saya tunjukkan ini kalian tuh bisa menilai ya bahwa gitar itu bukan main-mainan di spek. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Saya berkali-kali ngomong di konten-konten saya yang lain. Gitar itu bukan adu-aduan di spek. Kalian bisa lihat betapa hebatnya si Johan Rotel ini dalam meracik konstruksi gitarnya. Gitarnya bisa powerful, body resonance-nya rendah, bass-nya deep, tapi treble-nya malah bisa bright, plus tidak ada wolf note sama sekali. Nah, body resonance ini sebenarnya nggak dipengaruhi dari bahannya ya guys ya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan speknya kemudian bisa berubah sendiri gitu body resonance-nya, tuh enggak ya. Jadi itu pure dari konstruksinya, dari pengaturan ketebalan setiap bagian. Misalnya bagian back ini loh, bagian back ya. Nah gimana dia cara aturnya? Seberapa tebal atau tipis backnya? Terus bracingnya, back bracingnya ini ada berapa banyak? Jadi kalau kalian lihat dari sound hole ini back bracingnya ada 3 ya. Kenapa ada 3? Kenapa kok bukan 4? Karena dia mau achieve back resonance-nya ini rendah. Jadi harus lebih fleksibel backnya, lebih tipis, bracingnya lebih dikit. Kemudian banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi resonance ya. Jadi intinya sebenarnya dalam sebuah gitar itu ada 3 jenis resonance yang harus dicuning dalam pembuatan gitar. Pertama yang kita bahas dari kemarin itu yang body resonance yang kita humming di sound hole itu ya, itu 1. Terus kemudian back resonance, kemudian ada top resonance juga. Nah kombinasi dari 3 jenis resonance inilah yang membentuk karakteristik suara gitar. Nah yang menarik adalah kalau misalnya body resonance itu G, kemudian back resonance-nya juga G, top resonance-nya juga G, apa akibatnya?
ketika dibunyiin nada G itu pasti terjadi wolf notes. Karena apa? Semua plat yang bergetar, semua bagian yang bergetar, semuanya ada terkonsentrasi di nada G. Itu yang bikin ketika kita petik nada G, jadi si G itu bereaksi berlebihan dan akhirnya bikin ya wolf notes itu tadi. Nah, menarik kan konstruksi gitar kan. Nah, jadi dari penjelasan ini apa yang kalian bisa pelajari? Bahwa ya itu tadi yang selalu saya sampaikan ya di forum, di video-video sebelumnya, bahwa spek tuh sebenarnya nyaris nggak ada artinya deh. Kecil aja gitu pengaruhnya. Bukan nggak pengaruh loh ya, pengaruh tapi ya kecil lah spek tuh pengaruhnya. Lebih pengaruh yang tadi saya jelasin itu tadi, gimana sih ngatur resonance, gimana sih ngatur bracingnya supaya suaranya keluar, ketebalan topnya harus berapa sih, backnya berapa sih. Nah itu jauh lebih pengaruh. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini kalian mestinya lebih teredukasi ya. Jadi kalau beli gitar tuh nggak spek oriented lagi, nggak dibodoh-bodohin sama spek. Karena apa? Kalau kalian misalnya ya sampein ke pembuat gitar nih, katakanlah kalian bikin gitar nih lokal ya, banyak kan yang custom lokal gitu. Kalian bilang nih misalnya pengen, wah habis lihat konten IGS nih, pengen nih body resonance-nya yang rendah, yang bassnya deep nih kayak gitar hotel ini. Nah kalau biasanya mereka akan mungkin akan ngarahkan, oh kalau aku pengen suaranya deep, backside-nya harus pakai ebony nih, katanya gitu. Kalau pakai ebony suaranya lebih deep. Nggak pengaruh ke situ. Bassnya, spesies ini bikin bassnya lebih deep. Nggak ada itu. Itu bukan begitu logikanya. Bass bisa lebih deep ya pengaturannya dari yang tadi, body resonance. Ya, jadi kalian dengan ini bisa lebih teredukasi. Nah inilah, kadang-kadang kalau kita udah ngerti ya, gitar bagus tuh seperti ini, ketika kita nerima gitar itu kita jadi bisa menilai dan mengapresiasi bahwa oh betapa jagonya si luthier ini dalam bikin gitarnya. Kok dia bisa menentang hukum alam gitu. Bassnya bisa deep, body resonance-nya deep banget, tapi kok treble-nya bisa tetap jernih, suaranya tetap bright. Nah itu aja kita udah kagum kan. Ditambah lagi dia bisa hindarin wolf notes-nya, nggak ada wolf notes sama sekali. Nah terus itu poin pertama yang saya mau bahas. Terus kemudian poin kedua ya. Kalian juga harus berhati-hati menilai gitar yang body resonance-nya rendah ya. Karena di beberapa gitar, di banyak gitar ya, bukan beberapa gitar, banyak gitar yang body resonance-nya rendah dan treble-nya terlalu dark, karakter treble-nya tuh terlalu tidak ada brightness-nya ya, tidak ada sparkle-nya. Itu projection-nya itu akan lemah. Projection itu apa? Projection itu adalah daya lontar suara ketika di concert hall. Nah suara itu bisa terlontar jauh sampai ke kursi paling belakang kalau si suaranya itu tetap punya brightness, punya clarity, kejernihan. Nah saya pernah, nanti saya lampirkan ya beberapa foto ya, saya pernah buka thread topik ini di forum luthier dunia. Saya pernah menyampaikan pertanyaan itu karena saya memang kebetulan pernah coba sendiri di concert hall. Ada gitar yang body resonance rendah, suaranya kenceng tapi projectionnya lemah, kedengarannya hanya sayup-sayup gitu kalau dari kursi belakang. Nah sementara ada satu lagi gitar yang body resonance-nya normal ya, di G crash, nggak terlalu rendah, powernya nggak terlalu keras tapi bisa terdengar, bisa sampai belakang, lebih jelas gitu kedengarannya. Dan ternyata para luthier hebat, kemudian kolektor yang ada di forum itu mengiyakan gitu bahwa benar terjadi seperti itu. Mereka juga merasakan hal yang sama. Nah makanya kalau kalian pegang satu gitar, entah itu buatan luar atau buatan Indonesia, yang coba-coba bermain di body resonance rendah, itu hati-hati juga ya. Karena kalau dia terlalu rendah tanpa terkendali, tanpa dia tahu gimana cara meraciknya seperti di gitar ini, itu bisa terjadi problem yang tadi saya ceritain itu. Projectionnya lemah, balance-nya parah. Nah itu yang kita bisa bedakan ya antara gitar yang benar-benar kualitasnya bagus, dibuat dengan pengertian dan pengetahuan yang mumpuni, atau gitar yang cuma ikut-ikutan aja gitu, body resonance-nya rendah. Nah, terus apalagi yang saya bisa bahas ya dari gitar ini? Mungkin saya rasa cukup ya itu ya. Jadi pembahasan mengenai body resonance sudah cukup jelas ya dari pembahasan yang saya sampaikan di part 1 dan kali ini di part 2. Kalian juga udah bisa menilai perbedaan suaranya seperti apa. Nah kalau kalian merasa pembahasan saya ini bermanfaat, memberikan pengetahuan yang baru,
buat kalian jangan sungkan-sungkan untuk share ke kawan-kawan kalian yang memerlukan ya, terutama kawan-kawan gitaris. Karena apa? Karena kita rindu orang Indonesia juga teredukasi mengenai gitar, mereka dapat informasi-informasi yang benar mengenai gitar. Jadi mereka betul-betul teredukasi dan juga mengerti mengenai gitar ya. Oke, sampai di situ dulu konten kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.